Halo Pak. Bapak tadi di dalam bahas apa Pak? Awas kamera tuh. Tetap ya Pak. Yo, diubah-ubah. Terima kasih teman-teman. Jadi pada sore hari ini kami berterima kasih sekali kepada pimpinan Konferensi Warga Indonesia dipimpin oleh Bapak Ketua Monsinyur Antonius Subianto Nyamin dan Sekretaris Komisi Kerasulan Romo Yohanes Kurnianto. Kami diterima, kami bersilaturahmi dan berdiskusi berbagai hal menyangkut kebangsaan. Saya ditemani oleh Timnas dan ada yang menjadi salah satu deputi bidang umat Katolik Pak Sony, kemudian dan beberapa yang lain. Tujuan dari silaturahmi ini tentu untuk menyampaikan bahwa silaturahmi yang selama ini terbangun ketika kami bertugas di Jakarta itu kami teruskan. Yang kedua, kami menceritakan apa yang menjadi gagasan dan rencana untuk Indonesia ke depan. Kami menyadari bahwa KWI bukanlah organisasi yang terlibat dalam urusan politik. KWI berada di atas itu semua. Dan kami sebagai salah satu yang mendapatkan kepercayaan untuk mengikuti kontestasi Pilpres perlu menyampaikan untuk beliau-beliau bisa juga meneruskan kepada umat apabila ada yang bertanya, apabila ada yang mencari referensi supaya kita bisa menjangkau kepada semua. Dan kami yang sampaikan di dalam menceritakan tentang rencana memprioritaskan kesetaraan, keadilan di dalam pembuatan kebijakan masyarakat. Jadi itu diskusinya, dan diskusinya terbuka, guyup, kalau bahasa Jawanya dulur. Jadi suasananya begitu kira-kira. Monggo silakan Monsinyur. Terima kasih. Jadi kami berterima kasih atas kehadiran Pak Anies dan juga atas berbagai gagasan selama proses ini. Karena apa yang dikatakan oleh Pak Anies merupakan bagian juga mencerdaskan bangsa Indonesia untuk makin paham apa yang baik dan apa yang benar. Maka kami mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Anies sebagai bagian. Maka berharap bahwa para calon presiden juga tidak saling menjelekan tetapi saling mencerdaskan bangsa kita. Dan apa yang dilakukan tadi sebagai bagian bagaimana membangun kesetaraan, ya, itu yang menjadi cita-cita Bapak Anies, dan itulah yang kami puji sebagai sesuatu yang baik. Ada banyak gagasan-gagasan yang baik diantaranya itu, dan yang kedua di mana Pak Anies sangat komit sekali akan kehidupan berbangsa yang beretika, di mana kami sebagai Konferensi Warga Gereja Indonesia tentu sangat terlibat dalam urusan etika. Maka kami tidak masuk ke dalam politik-politik praktis, tetapi pada hal-hal kemanusiaan, persatuan Indonesia, kesejahteraan, etika berbangsa, dan etika bernegara. Kamu dialog kebangsaan dengan para capres ini sudah berapa kali dilakukan dan kapan lagi? Sudah 2 kali. Ada satu pasangan nomor 3, sekarang nomor 1, nomor 2 sudah 2 kali janji tapi belum hadir. Gitu ya. Jadi sudah dan masih kontak minta hadir lagi, nanti kita masih kontak. Jadi semua kami dan kami sambut dengan berhormat, dan kami juga meminta untuk saling mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada akhirnya siapa yang akan menjadi presiden kami akan dukung. Dan kami tidak pernah melarang umat kami untuk tidak memilih ini, tidak memilih, tapi pilihlah berdasarkan hati nurani. Dan apa yang telah dilakukan sekarang itulah sebagai bagian dari cara kriteria. Kenapa para calon yang terhormat ini sampai mencalonkan, lihatlah apa yang telah mereka lakukan untuk bangsa Indonesia. Ini soal tadi di agenda sebelumnya tadi kan sebelum Bapak masuk ada dari warga Kampung Bayam yang memeluk begitu erat bahkan menangis Pak. Itu bisa diceritakan nggak sih Pak, tadi beliau menyampaikan apa dan hubungan Bapak dengan warga Kampung Bayam saat ini seperti apa Pak? Iya, jadi izin Monsinyur. Jadi warga Kampung Bayam
itu amat dekat, dan kami memang memilih untuk menjalankan prinsip menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Mereka adalah kelompok masyarakat yang lemah di Jakarta. Dan ketika kami membangun Jakarta International Stadium, kami membangun kompleks perumahan di sampingnya. Untuk siapa? Untuk warga-warga Kampung Bayam. Bahkan rancangannya itu disiapkan rancangan untuk mereka tetap bisa bercocok tanam. Mereka itu bilang, Pak Anies, kami telah diberi tempat baru, kampung baru, tapi kami tidak bisa bertani. Kami hidupnya dari apa? Kami ini petani. Suruh ganti profesi nggak bisa. Ya udah, kalau gitu kita bangunkan tempat yang mereka tetap bisa bertani. Coba bayangkan, di kota mereka tetap bisa bertani. Di mana disiapkan lahan di sampingnya, bahkan rooftopnya itu disiapkan tanah untuk pertanian. Jadi mereka bisa bercocok tanam di rooftop. Dan kemudian dibagi, masing-masing udah punya lahannya tuh. Nah, pembangunannya kan sempat kita pembangunan di situ bergeser karena ada pandemi COVID. Sehingga pembangunan rumah itu juga baru bisa dikerjakan sesudah JIS-nya selesai, karena nggak mungkin itu dikerjakan pada saat JIS, jadi ada urutannya. Nah, ketika bangunannya selesai, periode sayanya selesai, dan periode itu selesai, ini tinggal. Nah, ternyata itu tidak dilaksanakan, sehingga mereka terlantar, dan sebagian berada di situ tanpa ada listrik, tanpa ada fasilitas air. Jadi selama ini dibantu oleh teman-teman untuk mereka bisa hidup. Nah, jadi tadi itu saya kan banyak di luar kota, jadi mereka tahu saya ada acara di sana, pada datang dan pada mengungkapkan, Pak kangen, Pak kehilangan, kemudian ya emosional, karena bagi saya juga ini tuh seperti saudara saya sendiri. Dan saya bilang tadi, negara itu harus bersifat kasih dan sayang kepada rakyat itu. Dan ini yang kecil yang butuh bantuan negara. Kalau yang berdasar besar malah nggak butuh bantuan negara. Jadi saya terkejut ketika ada berita, mudah-mudahan tidak benar berita ini, bahwa gedung itu malah akan dipakai untuk karyawan, untuk, mudah-mudahan tidak benar, karena memang itu dirancang untuk warga Kampung Bayam. Bahkan rencananya mereka nanti bisa bekerja sebagai bagian dari kegiatan di JIS. Bayangkan rumahnya di situ, ada parkir di situ, ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tenaga kerja, mereka bisa kerja. Nah, ini bukan janji Anies, ini adalah keputusan pemerintah yang perlu dilaksanakan sampai tuntas. Jadi kami berharap dilaksanakan supaya rasa keadilan itu hadir. Negara tidak sulit memberikan tempat bagi mereka, tidak sulit. Dan aturan itu ada. Aturan itu bisa dan sudah terjadi, namanya Kampung Susun Akuarium dan Kampung Susun Keduri. Jadi tinggal diteruskan. Saya terharu ketemu dengan mereka tadi, dan mereka juga begitu. Ikatan kita bukan hanya ikatan sebagai gubernur aja, ini untuk saudara sebangsa yang harus saling mengasihi. Katanya di podcast tadi waktu ingin bertemu warga Kampung Bayam bisa sampai besok dari BIM. Iya, saya datang ke sana secara clandestine. Dulu ketika saya tugas di Jakarta, saya kalau datang ke kampung itu nggak bawa diri ya, nggak bawa lensa, nggak bawa rekaman. Kenapa? Ya karena memang saya mau ketemu mereka, bukan mau publikasikan pertemuan. Dan itu yang kemudian menjadi hubungan kita tuh otentik, karena sama-sama tahu hubungan ini bukan untuk diumumkan, dan untuk diceritakan, tapi untuk menyelesaikan masalah. Biarlah itu kemudian nanti menjadi catatan kita masing-masing. Tapi itu semua saya kerjakan di Jakarta. Banyak kampung yang saya datang temui tanpa ada rekaman apapun. Rekamannya ada pada memori mereka dan memori saya. Dan itu bagian dari tanggung jawab moral. Pak, ini soal isu beberapa menteri rencana mundur karena ternyata sudah tidak sejalan dengan Presiden, Menkyu, dan juga PUPR, ada tanggapan? Tidak ada tanggapan. Pak Anies Fokus pada ini. Komentar dikit saja, Pak. Enggak lah. Nah, udah mancing-mancing kamu. Bapak, soal alat peraga kampanye itu kan sangat memenuhi jalanan Jakarta ya Pak. Bahkan kemarin ada beberapa warga yang kecelakaan Pak. Ini gimana Pak? Mungkin Bapak dari Partai Pengurus Ya, Bapak jaga yang keselamatan. Ya, saya mengimbau kepada semua yang bekerja di dalam tim pemenangan untuk mengutamakan keselamatan. Keselamatan itu prioritas. Dan kita
kita ingin kampanye ini menjadi kampanye menyenangkan dan tidak ada yang menjadi korban. Karena itu alat peraga apapun yang dipasang harus memperhitungkan faktor keamanan, faktor risikonya dilihat. Ya. Pak Anies dari Detikcom, Pak Anies, ini KPU sudah mengumumkan bahwa Pak Anies akan kampanye akbar di JIS. Pak Anies, boleh menjelaskan Pak Anies Pak alasan ada Pemilihan JIS, Pak. pilihan JIS ya, Pak? Kan dibanding Sedikit, GBK, Pak. Pak. Dibanding GBK, Udah Pak. diumumin ya? Udah. Apa JIS, Pak? JIS, Pak. Mungkin perbandingan kenapa memilih JIS dibanding GBK, Pak? Ya paling sederhana kapasitasnya besar. Paling sederhana itu. Ada ikatan emosional juga gitu. Itu tentu lah. Ada mancing. Baliho terbesar. Iya, ini ya memang gitu di pinggir jalan tol baliho terbesarnya. Itu. Dan Bapak ya, ini karya anak bangsa. JIS itu simbol keringat anak Indonesia. Dibangun tanpa menggunakan tenaga asing satupun. Semuanya adalah anak kandung Indonesia, dididik di lembaga-lembaga pendidikan Indonesia, dan mereka menghasilkan bangunan kelas dunia yang masuk menjadi salah satu proyek yang di dalam proyek National Geographic namanya Mega Project. Itu salah satu bangunan yang dijadikan contoh, dan sekarang bangunan itu menjadi bahan mata kuliah di berbagai universitas jurusan teknik sipil. Jadi ini salah satu gedung yang memang berstandar internasional. Nah, ketika kami mengkampanyekan tentang kemandirian, kami menyampaikan tentang karya-karya anak bangsa, ya salah satu yang paling tepat untuk dijadikan lokasi adalah gedung itu. Yang kedua adalah pesan tentang lingkungan, karena JIS ini adalah gedung berstandar lingkungan hidup, green building dengan level platinum. Jadi ini kalau di dalam green building itu ada level silver, gold dan platinum. Ini yang level platinum. Jadi Mas, semua persyaratan tentang hal yang baik itu ada di JIS itu, termasuk ramah penyandang disabilitas. Cukup ya? Bapak terakhir, Udah. Bapak satu lagi. Bapak abang lagi udah nanggung. Gus Ipul bilang kalau meminta warga NU tidak memilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Bashir. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih.